Video ini adalah episode kedua dari 4 episode tentang sebuah buku berjudul Collapse yang ditulis oleh Jared Diamond. Dan di episode kedua ini kita akan membahas kepunahan masyarakat di Pulau Paskah yang terletak di tengah-tengah Samudra Pasifik. Episode kedua, Pulau Paskah ketika pohon terakhir ditebang. Berdasarkan buku Collapse, How Societies Choose to Fail or Succeed, karya Jared Diamond. Selamat datang kembali dalam serial Collapse, bagaimana masyarakat memilih untuk bertahan atau hancur, berdasarkan buku fenomenal karya Jared Diamond. Dalam episode sebelumnya kita belajar dari keruntuhan peradaban Maya yang megah. Hari ini kita berlayar jauh ke sebuah pulau kecil dan terpencil di Samudra Pasifik Selatan. Tempat ini dikenal sebagai salah satu simbol paling tragis dari kehancuran ekologi yang dilakukan oleh manusia sendiri, Pulau Paskah atau Rapa Nui. Bayangkan sebuah daratan yang sangat jauh dari manapun. Tidak ada daratan besar di dekatnya. Tidak ada kapal yang rutin datang. Tidak ada jalan kembali. Pulau Paskah adalah tempat yang benar-benar terisolasi. Namun justru di tempat inilah manusia menciptakan sebuah peradaban yang luar biasa dan sekaligus menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Masyarakat Rapa Nui dikenal karena Moai, patung-patung batu raksasa yang berdiri menghadap ke pulau, membelakangi lautan. Tingginya bisa mencapai 10 meter, beratnya puluhan ton. Mereka adalah simbol kekuasaan, spiritualitas, dan status sosial. Namun, di balik keagungan Moai, tersimpan kisah pilu, keruntuhan total sebuah ekosistem. Jared Diamond dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ketika orang-orang Polinesia pertama kali tiba di Pulau Paskah, sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi, pulau itu penuh hutan dan keanekaragaman hayati. Tapi demi membuat lahan pertanian, membangun rumah, dan terutama memindahkan patung-patung raksasa mereka mulai menebang pohon-pohon secara besar-besaran. Lambat laun, semua hutan habis. Benar-benar tidak tersisa satu pohon pun. Dan tanpa pohon, tanah tererosi dan menjadi tandus. Burung-burung punah. Tidak ada lagi bahan untuk membuat kapal. Mereka tidak bisa lagi memancing ke tengah laut. Hasil panen menurun drastis dan kelaparan pun melanda. Terjadi perang antar kelompok, kanibalisme, dan kehancuran sosial total. Bayangkan ini, seseorang pada suatu hari menebang pohon terakhir di Pulau Paskah. Dan mungkin saat menebangnya dia tahu bahwa itu adalah pohon terakhir, tapi ia tetap melakukannya. Pertanyaannya yang menggema kuat dalam buku Collapse adalah, apa yang ada dalam benak orang yang menebang pohon terakhir itu? Itulah simbol kehancuran yang sangat relevan dengan dunia hari ini. Kita bukan hidup di pulau kecil di tengah lautan, tetapi kita hidup di sebuah planet yang juga terbatas. Kita terus menebang hutan Amazon. Kita mencemari laut, sungai, dan udara. Kita menguras sumber daya bumi lebih cepat dari kemampuan regenerasinya. Kita menciptakan tumpukan Moai modern, gedung pencakar langit, jalan tol, pusat belanja, yang terkadang dibangun dengan mengorbankan hutan, lahan pangan, dan udara bersih. Pulau Paskah adalah pulau kecil yang menjadi cerminan dunia besar kita. Apa yang membuat kisah ini semakin menyedihkan adalah kenyataan bahwa peradaban Rapa Nui tidak diserang musuh dari luar. Mereka hancur karena keputusan mereka sendiri. Mereka tahu tanah mereka mulai gundul. Mereka tahu sumber makanan makin sedikit, tapi mereka tidak menghentikan perlombaan membangun patung batu. Mereka tidak bisa menghentikan kebiasaan, meski kebiasaan itu menghancurkan mereka. Kita juga melihat hal serupa di zaman ini. Kita tahu bahwa bahan bakar fosil menyebabkan krisis iklim. Kita tahu bahwa sampah plastik mengisi lautan dan rantai makanan. Kita tahu bahwa polusi udara membunuh jutaan orang setiap tahun. Namun, produksi terus berjalan, konsumsi terus bertambah, pemerintah menunda aksi, dan sebagian besar masyarakat dunia tetap hidup seperti biasa.
seolah tidak ada yang salah. Namun seperti yang ditulis Jared Diamond, tidak semua peradaban memilih jalan kehancuran. Di episode selanjutnya kita akan melihat contoh sebaliknya, di mana sebuah bangsa dengan kesadaran penuh mengambil keputusan kolektif untuk menyelamatkan ekosistemnya, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka bersedia belajar dari masa lalu. Terima kasih telah mendengarkan episode kedua dari serial Collapse, How Societies Choose to Fail or Succeed, karya Jared Diamond. Kisah Pulau Paskah adalah peringatan keras bagi kita semua, bahwa kita bisa saja menjadi generasi yang menebang pohon terakhir, kecuali kita memilih untuk berubah. Sampai jumpa di episode ketiga saat kita menelusuri bagaimana bangsa Jepang di era Tokugawa berhasil menciptakan sistem kelestarian lingkungan yang luar biasa, jauh sebelum istilah Sustainable Development dikenal dunia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan episode berikutnya.